Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala idzan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talibil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yatim. Mawadu dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu, meningkatkan pengetahuan kita, intelektual kita, keilmuan kita, yang secara otomatis menjadi sebab meningkatnya iman yang ada di dalam hati kita, lalu kemudian menjadi pendorong motivasi beramal. Ya. Amal-amal yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu, ya, agar amalan tersebut makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia, ya, haba'an mansur, seperti debu yang berterbangan, sekaligus memastikan bahwa tauhid kita, cara pandang hidup kita, konsep berpikir kita itu, tasawur kita itu benar, sikap beragama kita itu benar, sikap menjalani hidup kita itu benar. Dan dalam menyelesaikan masalah, di mana masalah yang terus susul menyusul, lebih banyak masalahnya dari solusinya, dari waktu untuk menyelesaikannya lebih banyak masalahnya, maka tiada yang lain, ya, kecuali kita harus memperbanyak ilmu. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kajian kita ini merupakan fondasi, ya, untuk membangun tasawur yang benar, cara pandang yang benar, paradigma yang benar, nalar beragama yang benar. Apa yang ditulis oleh guru kita dan guru, ada dua, ya, Ustaz Adian Husaini dan Ustaz Dr. Tiara Anwar Bahtiar. Beliau ini pakar sejarah Islam dari Bandung.
kita kaji, beliau beri judul apa ini? Why, apa mengapa atau untuk apa belajar apa? Ya lebih untuk apa belajar Islamic world view ini. Apa nih? Baca di judulnya apa? Untuk apa belajar Islamic world view? Semuanya sudah di-share di grup adik-adik. Ingin kita naikkan derajatnya dari pegawai yayasan menjadi thalabul ilmi, ya. Mungkin kalau ada rezeki lembaga ini boleh memberikan teh apa ini jafana kepada penuntut ilmu, ya Bristi. Tapi kalau hanya bekerja, ya, kalau hanya tidak ada kegiatan thalabul ilmi, ya tidak tepat. Bahkan kalau ada uangnya boleh diberikan makan. Tapi jelas dari rumah, keluar dari rumah kampung halaman masing-masing tadi, thalabul menuntut ilmu itu. Dihitung apa tadi hadisnya di man kharaja fi thalabil ilmi. Siapa yang keluar dari rumahnya Pak untuk mencari ilmu. Benar habis itu. Nah, senyum ya. Benar kan? Mau cari ilmu. Alhamdulillah sudah ada Umi apa? Mbak apa? Ustazah ini. Manggilnya Brisbane enaknya. Umi Mutia apa Ustazah Mutia? Senangnya dipanggil apa ini? Mbak Mutia apa Ustazah atau apa ini? Umi tua amat gitu. Umi apa istrinya apa gimana? Ustazah Mutia ini Ustazah siapa? Fauzia. Senang dipanggil Fauzia apa? Nafisa, agak payah ya. Nafisa Nur, ya. Bisa tidur? Apa ada tikus malam? Hah? Bisa tidur? Atau ada tikus? Tikus kota? Ada ya? Nanti disuruh racun sama Abiris dulu. Penakluk tikus. Sama Bidiki ya. Bisa tidur Pak semalam? Oh, bagaimana rasanya? Kok begini amat tidur? Udah meriang mikirin grup. Setiap hari nambah grup. Bidiki udah gak usah dibaca udah pusing. Kenapa pel gitu? Mumi kalau baca ya, nggak baca apa? Kuburan ya. Baik. Ahnaf ya. Baca Ahnaf yang keras. Islamic worldview. Apa? Pandangan hidup. Ya. Ya kalau secara bahasa pandangan alam Islam itu bahasa Malaysia sering. Artinya apa? Adalah pemahaman seorang muslim terhadap konsep-konsep pokok dalam Islam. Konsep itu apa? Tapi di konsep maknahu susunan. Ya lihi Abi Rizdo, mana konsep? Rancangan. Ya Abi Rusdi, konsep? Struktur. Mbak Fauzia, apa konsep? Google bisa dibuka. Apa artinya? Abi Adi, apa konsep? Jadi kalau ada orang ngomong harus punya konsep yang jelas, iya kan? Hidup dia punya konsep. Kapan menuntut ilmu, kapan bekerja, konsep waktu wi bersusah-susah, iya kan? Sekarang ini berjuang, nanti bersenang-senang, kemudian
Apa konsep? Gambaran. Bisa banyak artinya. Apa di Wikipedia yang paling biasanya? Gambaran mental. Dari objek. Jadi kalau dikatakan konsep-konsep pokok usul berarti ajaran Islam berarti apa? Bisa dasar-dasar agama ini apa? Yang rukun Islam atau yang namanya konsep ketuhanan, tauhid, teologi, itu apa sih maksudnya? Pokok kan? Bahkan itu kalau keliru dalam masalah iman, tauhid, batal syahadat. Begitu. Kalau dimaknai begitu berarti apa? Konsep pokok dalam Islam. Di antaranya konsep keimanan, konsep ibadah, gitu bersih. Cara pandang terhadap masalah ibadah, cara pandang terhadap masalah akhlak. Sering kan disimpulkan 3 bersih ya. Akidah, ibadah dan akhlak. Kalau dipahami begitu konsep-konsep pokok dalam Islam. Ya. Ada yang memaknai juga ini kalau belum ini Mbak Fauzia, kalau dibilang konsep itu konsepnya gimana? Rancangannya gimana? Konsep pendidikan anak usia dini. Maka kalau diturunkan konsep pendidikan itu Mbak Mutia itu yang guru SD, Mbak Fauzia nggak boleh tapi sudah kuliah juga, sudah belajar juga ya. Yang penting kan belajarnya. Itu nanti di dalamnya ada tujuan. Coba ditulis. Ya, BDG. Kalau dibilang konsep itu di dalamnya kalau dalam pendidikan bersifat tujuan, kemudian ada materi, din, tulis din, tambahannya din, sarahnya konsep tadi, materi, kemudian apa? Metode dan satu lagi evaluasi. Untuk semua pengen mendirikan lembaga pendidikan apapun kalau ditanya konsepnya gimana? Gitu ya Bro ya. Turun jadi 4. Apa saja tadi? Tujuan melahirkan generasi yang ma'rifatullah gitu Bro misalnya ya. Mengenal Allah, mengenal Rabb-nya. Sampai kepada Allah usul. Kalau Ica tujuan melahirkan generasi yang beradab. Wisdo, maknanya tujuannya, goalnya itu pendidikan di ICA ini melahirkan manusia yang beradab. Beradab ternyata diterjemahkan adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada Al-Quran, adab kepada orang tua, adab kepada masyarakat, bahkan ada adab kepada ilmu. Bisa dimaknai teori ya. Bagaimana teorinya? Konsepnya gimana konsepnya? Pendidikan perempuan gimana mendidik wanita? Pendidikan anak-anak. Anak-anaknya kan banyak, usia dini, usia SD ya. Itu. Bahkan pendidikan di dalam kandungan yang disampaikan Brusdi waktu itu. Macam apa Brusdi? Bercocok tanam ya. Seperti petani bercocok tanam. Biadi, ya kan? Kemudian di dalam konsep itu tujuan materi. Pertanyaannya kalau buat sekolah TK yang diajarkan kurikulum pelajarannya apa? Kan gitu. Itu masuk dalam kata-kata konsep tadi. Gitu. Ini dalam pendidikan ya kita bawa ke sana karena kita guru. Akidah diajarkan, Al-Quran, tajwid diajarkan, fikih, ibadah diajarkan, adab-adab akhlak mulia diajarkan. Ilmu yang fardu ain. Kalau dibilangnya materinya. Lalu pertanyaan berikutnya, materi ini bagaimana mengajarkannya? Itu metode. Iyalah tahu supaya hafal Quran. Maka Mbak Mutia di rapat
Coba dijelaskan bagaimana cara mengajarkan supaya santri itu hafal Al-Quran. Ada yang belum bisa membaca itu, anak usia dini, TKA juga belum bisa, TKP baru Iqra bisa jadi belum sampai pada Al-Quran. Tapi menghafalnya harus dilakukan. Bagaimana biar itu coba? Anak nggak bisa baca, psikologi melarang mengajari membaca sejak kecil, belum 5-6 tahun belum boleh, tapi dia disuruh atau diharapkan oleh orang tuanya disekolahkan di ijazah supaya hafal Quran. Pernah ditanya itu, gimana ngajarnya ya orang nggak bisa baca, belum boleh baca. Nah, itu kaitannya metode. Ternyata jawabannya dengan ditalaki, dengan apa? Ditalkinkan, dengan simai dia diperdengarkan bacaan itu, kemudian mengulang tikror. Mana Nabi Jabrin ada yang dulu metode tikror, siapa itu skripsinya, mengulang-ulang gitu. Dan biiznillah ya Allah memberikan walaqad yassarna Qur'ana lidzikri, dan sungguh kata Allah Al-Qur'an itu akan dijadikan mudah dipelajari. Maka guru itu sebenarnya ya ditolong Allah bisa santrinya hafal ya. Kalau Allah tidak mengizinkan ya sulit ya bisa hafal. Kemudian setelah itu apa satu lagi? Udah metode evaluasi. Din, apa evaluasi Din? Kalau kemudian Abi perintahkan di apa Rizdo tadi bisa ya kan? Mukadimahnya kan sudah apa, tinggal isinya ditambah ya Ahnaf ya. Ditambah bahwa ini momentum penutupan HCWG. Evaluasinya gimana? Video udah selesai. Nanti kita tonton iya kan? Produk itu kita anunya ya. Hasilnya apa? Termasuk yang ceramah tadi. Ditonton, oh ini harus bagaimana ini? Iya kan? Dan begitulah prosesnya ditempa ya. Butuh 1000 kali jam terbang. Pertanyaannya HCWG-nya aja setahun sekali gitu kan. Kapan lagi? Jadi misalnya kan sambutan sebagai ketua masjid, takbiran, ketua korban misalnya apa. Semua kegiatan itu membutuhkan apa? Sambutan-sambutan atau apa seremonial yang itu memang penting. Dan tidak ada sekolahnya. Sesungguhnya di sekolah-sekolah yang itu tidak ada ya Brisdo. Yang ada masyarakat nunjuk saja. Nah, kamu jadi ini. Kita tidak bisa mengelak. Di sini saja mungkin yang apa semacam terputus ya, anu sendiri gitu kayak komplek tapi dalam negeri gitu, tidak sangat dengan masyarakat ya kegiatan-kegiatan itu. Tapi pada masa tertentu juga tahu-tahu ya pengalaman saya, waduh, tahu-tahu juga suruh menerima manten gitu kan, sambutan lagi ya, menyerahkan manten gitu. Atau tausiah dalam pernikahan gitu ya. Atau acara-acara tertentu misalnya field trip ya, Birisdo, Bidiki. Birisdo kan itu ada ketua rombongannya ya kan. Ketua rombongannya kemudian sambutan, menyerahkan, menyampaikan maksud. Dalam hal seperti itu tetap ada ya. Maka butuh ilmu. Nah, dalam hal evaluasi ini pertanyaannya juga Bidiki kalau ngajar bahasa bagaimana biar maharatul kalam ya kan, kemampuan dia berbicara. Apa yang Inggrisnya itu? Conversationnya bagaimana ya kan? Pronunciation pengucapan makhrajnya kalau bahasa Arabnya bagaimana itu? Lidah Jawa, lidah Lampung jadi lidah British ya, lidah Inggris misalnya bagaimana itu? Evaluasinya seperti apa? Yang SD bagaimana? Ya, Mbak Mutia yang mau jadi guru SD. SD itu anak senangannya bermain. Kelas 1 tuh, ya kan?
Ada yang selamat dari kelas 1 itu, bahagia pindah kelas 2. Kelas 2 tapi Arpan itu ngeri juga Biris itu. Arpan itu awalnya ngeri tuh, Abi Rusdi yang tahu itu. Ya, udah setahun berubah. Evaluasinya kalau di ICA ini lebih banyak yang memungkinkan ya Mbak Fauziah itu produk. Sehari itu dia hafal 1 ayat ya sudah. Mungkinkah kita videokan? Mungkin ya video. Ditulis, dicatat untuk kemudian pengingat ya, progres ya, kemajuannya. Bisa kita lakukan laporan seperti itu. Kemudian evaluasi, kalau evaluasi yang paling sulit evaluasi iman, gitu loh. Berhasil mengajarkan agama itu berikutnya, santri yang kita didik itu kemudian semangat ibadahnya meningkat, gitu loh. Semangat ibadahnya naik, Rizdo. Pengamalan yang sunnah, istiqomah dan berkualitas. Istiqomah tahajud dan semakin rindu. Ada orang bilang ke saya, sholat wajib itu sepertinya kayak kurang terlalu semangat gitu, lebih semangat sholat sunnah, tahajud. Gimana itu? Gimana statementnya? Sebab kalau yang wajib kita selalu terbebani dosa. Kesannya apa? Hanya gugur kewajiban. Tapi yang sunnah itu sudah terasa bagaimana? Berisdo atas dasar kebutuhan dan cinta. Wah ini kebutuhan dan cinta, butuh dekat dengan Allah. Kita merasa menjadi hambanya dan butuh cinta kepada Allah. Cinta kepada Ahwat gimana Berisdo? Pengen berjumpa terus ya? Nah, enggak dibalas WA-nya. Ngamuk nanti. Iya. Nah, Habib Rusdi ini beberapa hari ini saya husnuzon menyelesaikan skripsi, walaupun belum seminar apa udah seminar, boleh buat aja lah Habib Rusdi, nanti ngadep. Sama HCVG ini, karena ketinggalan kereta ini, udah selesai pembahasannya, Habib Rusdi baru muncul. Ya. Atau jenuh sekali mengulang-ulang hal yang tidak berkesudahan. Korban dendam kesulitan dosen turun ke Habib Rusdi. Memang dulu sudah begitu. Rasa-rasa memperlakukan mahasiswa. Ini adalah bayangin dulu dia susah, sekarang juga membuat susah. Nah, itu hati-hati Habib Rusdi, sudah saya kirim di grup. Hati-hati jangan menzalimi orang, kan? Hati-hati, dia punya Allah soalnya orang itu. Enak nggak Habib? Gak enak. Ya, Habib mulai senyum nih. Kalau Habib kepala TU-nya wajib menombokin HCWG. Dari mana coba? Ada prank. Ada prank Habib gimana ya? Semuanya sudah berlalu dan prank terjadi. Hati-hati Habib. Siapa yang suruh tombok? Itu pernah ditanya, emang kalau minus-minus bulan sampai setahun numpuk situ yang tanggung jawab siapa? Habib Rizdo. Mati Habib. Semuanya berjalan tapi dengan menanggung beban. Konsep itu kalau pendidikan, konsep juga dimaknai rancangan atau teori ya, teori. Bahasa lainnya juga teori. Ya konsepnya gimana? Teorinya gimana itu? Iya kan? Bagaimana menanam apa virus di kemarin pelajaran itu? Menanam. Bagaimana mensucikan jiwa? Teorinya gimana teori? Konsepnya. Gitu. Abi Rizdo yang ahli desain grafis apa multimedia itu? Konsepnya gimana tuh menginstal program itu? Teorinya gimana? Maka ini kajian worldview kita ini sudah seberapa jam lebih. Baru paragraf pertama belum selesai. Pemahaman setiap manusia akan mempengaruhi perilakunya. Misalnya saya sering bilang, semakin sulit dan semakin waktu diisi dengan amal, maka akan bernilai pahala. Jadi perspektif saya memimpin lembaga ini, libur itu tidak
perlu lama-lama dan hitungannya bagaimana Brisdi? Libur itu rugi. Perspektif nilai waktu yang dihitung dalam pandangan Allah. Kan kita kalau tidak libur, kita kan mengajar. Mengajar kan diridhoi, ya kan? Dicintai amalan kebajikan. Sodakoh di antaranya dalam bentuk sodakoh ilmu. Maka jangan semata-mata ya bayarannya berapa loh, ya keliru. Nah kalau antum worldview-nya itu Thoriq Lutfi ini hukuman mungkin perintah menuntut ilmu ini bagian daripada kemuliaan menjadi santri, ya. Perintah orang tua, walaupun temannya nggak banyak, kan tetap saja pahalanya sama. Dihitung sebagai fisabilillah hatta yarji tadi itu. Dari situ tadi bersudah hatta yarji sampai antum selesai lulus. Gitu. Maka kemudian setiap manusia akan mempengaruhi pemahaman. Mbak Mutia pusing, kok libur yang dicari-cari oleh sekolah lain. Sekolah ICA ini malah kebalikannya, jangan banyak libur. Rugilah kita. Nilai status waktunya tidak sama antara berjuang, berdakwah, mengajar dengan libur. Betul apa enggak Mbak Fuzia? Sama enggak kalau antum sebagai penilai? Ini orang ini mengajar. Sekolah lain masuknya baru tanggal 17. Ini sekolah ini sudah mengajar. Bahkan yang libur-libur suruh HCWK, MPLS juga. Ya, taklim pula di sore-sore harusnya masak mah taklim. Ya, kan enggak setiap masak, setiap sore ya. Mungkin juga hanya bisa kalau Mbak Mutia supaya ikut hanya bisa Sabtu sore Mbak. Itu pun kalau belum kuliah, kalau udah kuliah nggak bisa. Baru belum selesai setengah jam 5 seperempat baru pulang sampai sini maghrib atau jam 5. Kalau saya dosennya setengah 5 karena masuknya dimajukan, tidak mengikuti jadwal tapi maju supaya bisa pulang masak. Nah perilakunya itu dipengaruhi apa tadi? Cara pandang. Jadi bosan belajar, usah belajar lagi. Justru diperbanyak. Kalau amalan ibadah yang tidak diatur, artinya bukan sholat sesuai waktunya, bukan zakat sesuai kadarnya, yang disuruh diperbanyak, ya. Maka kemudian cara pandang, sikap dan perilaku seseorang manusia ditentukan oleh bagaimana ia memahami suatu. Tapi Rizal sudah agak-agak ini, dikit tadi, agak-agak nyambung dikit. Kuliah udah 1 tahun, 2 semester, dapat ilmunya katanya sih kok gini-gini aja, apa kok kayak gitu aja, tahu-tahu lulus juga. Mungkin saya aja yang nggak meluluskan. Sebagian mahasiswa yang, iya kan, serius saya nggak akan luluskan. Yang lain kan malas masalah, bisa jadi lulus semua. Akhirnya apa? Skripsi belum selesai pun bisa ada yang sudah juga selesai sudah. Artinya ketika Abi Rizdo dipandang sebagai ini perspektif ATM gimana kata Abi Rizdo? ATM tadi. Ya Abi Rizdo adalah donatur tetap UIN tiap semester. Berapa itu KT 1 juta atau berapa kata Abi Jabri? Abi Jabri ini saking dermawannya selalu rutin mendonasikan ke kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung. Ini sebentar lagi nih mau donasi lagi nih. Biadi, ntar lagi kalau jadi kuliah donatur. Kata Abi Rizdo, jangan-jangan mahasiswa itu seperti ATM. Maksudnya ATM ini sumber pemasukan, peribahasanya istilahnya itu majasnya ya. Jadi maksudnya dipandang sebagai apa? Ya kan Brisdi, kalau sebagai ATM ya kapan waktunya apa bisa cairkan, ya kan? Ada tambahan ini, tambahan itu gitu. Kalau Abi Rizdo kemudian memahami itu,
daya nalar kritisnya sampai pada wilayah itu, alhamdulillah ya. Dengan kemudian perolehan ilmu yang dirasakan kok begini atau pelayanannya kok begitu ya, berarti sudah ada kepekaan world view, jadi sensitivitas tentang model belajar ABDG yang diiming-imingi dengan bisnis oleh pamannya, harus meninggalkan kuliah, nggak bergeming, akhirnya memilih kuliah ya dengan segala cara. Iya kan? Dengan liku-likunya. Kadang-kadang liku-likunya dilikuin sendiri sama ABDG ini. Sudah di ICA ini diupayakan dengan cara pandang ABDG adalah pejuang ilmu. ABDG adalah ditakdirkan sudah kehilangan kedua orang tua misalnya. Jadi worldview saya memandang ABDG ini sebaiknya memungkinkan lembaga ini memfasilitasi ya, baik makan ya, kemudian tempat tinggal, seadanya yang ada lembaga ini boleh ya. Mukafaah sesuai kemampuan dan sesuai dengan beban kerjanya, karena kuliah harapannya semester 2 menuju 3 ini sudah selesai proposal. Mbak Mutia semester 1, Abi Adi semester 1 ini makalah. Itu yang menentukan makalah habis itu. Makalah yang ada itu di kelas itu tidak ada yang buat sendiri. Ya, itu cuman kerjaan mahasiswa ustadz tapi kurang dosa. Sudah diomongin itu nggak boleh. Ini ya makalah BDG nggak buat, beliau pintar ngomong sama sudah bisa memahami, fahmul masmu itu paham, pintar ngomong gitu. Tapi dia ngetik berantakan, jangan-jangan nanti ngetik dibuat seperti Ustaz beliau ini, paragraf nih minimal 5 baris dan berisi. Ini begini nih sering itu bilang berinteraksi dengan ilmu makalah ini jadi berisi, jadi tahu oh makalah guru saya buat makalah begitu nih Mbak. Oh nggak boleh kurang dari 5 baris. Oh kalau pertama dibuat begini, mau jorok 1 tab, kemudian rapi gitu ya, kalimatnya sempurna. Perhatikan dalam 1 paragraf ini ada kalimat inti ini kalau antum paham. Coba kalau ini Abi Adi mana kalimat intinya? Kalimat intinya mana? Kumsan Bambangnya kasih Umi. Susah kalau siapa yang bawa bayi. Coba dicari ya BDG. Kalimat intinya mana? Kadang di depan. Itu belajar bahasa Indonesianya selesai nggak? Kadang di depan, kadang taruh tengah, kadang di akhir. Islamic worldview, pandangan hidup adalah pemahaman seorang muslim terhadap konsep-konsep pokok dalam Islam. Pemahaman setiap manusia akan mempengaruhi perilakunya. Cara pandang, sikap dan perilaku seorang manusia ditentukan oleh bagaimana ia memahami suatu objek yang diinderanya. Jadi antum tuh lihat orang, ini objek dakwah, ini ATM gitu ya. Ini bisa diperes tenaganya nih Abi Adi untuk kerja. Dibayar berapa aja nurut misalnya. Ngelihat Abi Diki, wali santri ini awam pendidikan, suruh bayar mahal misalnya. Ini ATM misalnya kan begitu. Oh ini orang awam nggak ngerti, ditolong diberi hidayah, difasilitasi. Walaupun ada yang ngeprank juga Abi Rizdo ya. Prank. Rizdo ini keuangan ini TU ini. TU itu keuangan itu. Semua acara ini harus berjalan. Ya, kok ada prank-prank begini hari gini. Samalah mahasiswa itu dikasih gratis, diberikan boleh nyicil, pas UAS suruh bayar keluar. Keren ya kan? Tuh. Abis menemukan kalimat inti, kalimat pokok kalimat di mana? Penting semua ini. Di awal ya? Awal ya?
Islamic worldview, pandangan hidup, adalah pemahaman seorang muslim terhadap konsep-konsep pokok dalam Islam. Lalu kalimat berikutnya adalah penjelasnya atau kalimat yang menerangkan dari kalimat inti. Ini ya bahasa Indonesianya. Itu ada guru bahasa Indonesia kayaknya. Siapa guru bahasa Indonesia ini? Abidiki bahasa Arab ya pasti bahasa Indonesianya harus bagus. Ya kan? Mbak Mutia dulu mau ngambil bahasa Arab berubah jadi PGMI, itu kenapa itu? Udah terbayang sulitnya bahasa Arab ya. Ahnaf senang bahasa Arab itu. Mbak Mutia kalau mau ya, awalnya emang itu tadi sudah kita rancang bakat bahagia sukses. Poin mana yang kaitannya dengan senang? Apa ini mencintai atau biar berhasil? Minat bahasanya dirubah. Apa ini senang? Bakat bahagia itu bagian dari puncak orang menyenangi atau berminat dalam bidang tertentu. Ya, ternyata dia memiliki bakat menulis, bakat orator, ya, bakat menggambar, ya, arsitek. Ya. Dia senang sampai pada wujudnya bahagia, maka akhirnya membawa kesuksesan. Kalau nggak senang mengajar, melihat orang bodoh itu pusing, wah santri ini bodoh, susah diajar, nggak usah jadi guru. Kalau mengajar itu menjadi panggilan nurani jiwa, orang bodoh Allah hadirkan. Orang bodoh akan menjadi ladang amal tadi, objek dakwah. Iya kan? Tidak ada yang lahir di dunia ini semuanya langsung pintar. Antum memandang itu dengan worldview dakwah, ya kan? Melihat anak-anak yang awam, antum terpanggil, ya berarti benar. Itu. Maka kemudian akan melahirkan sikap yang benar, diajarin. Bahkan sering saya sampaikan, ada gunanya anak-anak berkebutuhan khusus. Diciptakan Allah itu berguna, maka kita urus. Maka kita telaten didik ya. Kemudian Mbak Fauziah, paragraf berikutnya apa? Baca dulu. Selesai paragraf 1. Keras. Betapapun karena dia merasa yakin apa yang dikerjakannya adalah ibadah. Ya, stop. Benar. Baru baca ini pahamnya apa? Babi menurut rasa lezat menurut orang-orang yang makan. Ya. Worldview-nya eman-eman kalau nggak dimakan, babi lezat. Worldview Islam selezat apapun haram karena Allah melarang. Bagaimana itu ayatnya Bi Diki? Inna hinzir walahmal hinzir ya kan? Maitan fakaritumu itu. Hinzir itu babi. Itu zaman kamu belum hidup loh. Zaman kecil saya TK itu tiap hari itu tetanggamu itu kemisnya itu bawa babi anjingnya itu buru babi dapat babi dari hutan-hutan itu lewat dijualnya kadang saya masih SD itu masih ingat babi hitam dari hutan. Ada juga yang melihara babi orang Bali dijualnya juga itu Pak Wayan itu ya lezat menurut ilmu kuliner tapi haram. Bagaimana? Selezat apapun tetap tidak akan dimakan. Lalu seorang muslimah apa? Punya worldview yang benar. Males nggak nyuci piring, masak lagi kotor, beberes, nyapu ngepel.
Kalau worldview-nya ini kerjaan pembantu misalnya, merasa jijik, lendir-lendir apa ini makanan itu, dianggapnya sebagai sebuah penderitaan, ya sudah. Mungkinkah itu dapat pahala walaupun dia kerjakan? Tidak. Karena harus didasari dengan niat yang benar, worldview yang benar, bahwa mencuci piring untuk melanjutkan kehidupan itu bermuara pada bersujud kepada Allah. Iya loh, kita ini semuanya kan balik ke sana. Kenapa kita harus bekerja? Kenapa kita harus makan, harus masak, cuci pakaian, menyusun apa ini bersih, supaya kita hidup berlanjut, hukum kehidupan bisa berjalan. Yang itu bermuara pada beribadah, sujud kepada Allah pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Disebutnya apa itu? Hidup ini hanya nunggu mati, diisi dengan ibadah. Benar ya? Jujur nih, selain Nabi Rusdi kayaknya yang di baris depan ini belum siap untuk meninggal nanti sore. Ini sudah sore nih, maghrib lah Nabi Rusdi. Nabi Rusdi kayaknya sudah siap nih. Nabi Rusdi paling belum siap nih. Abi Adi siap gak? Nah, siap gak siap? Kalau sudah waktunya ya tidak bisa ditolak, ya. Tidak bisa dielakkan. Apalagi ditambah mengurus pekerjaan rumah tangga tadi, ya ruwet lah ya, mengurus anak, BAB, kencing, jadi malam nggak mau tidur dong, jam 1 malam tidur. Tapi karena dia punya cara pandang benar, ini ibadah, hidup ini pengabdian, nggak ada bosan, nggak ada capek, dan itu yang membuahkan amal. Innamal a'malu bi niat. Makanya ini sangat penting cara pandangnya apa. Abi Rusdi sebagai orang yang mengurus masjid, ya kan, kotor lagi, santri nyoret kotor lagi, disapu lagi, dipel lagi, WC-nya kotor lagi. Worldview-nya ini rumah Allah, santri itu ya memang belum ada yang belum balik, ada yang belum akil, wajar, dia masih anak-anak. Dengan kesadaran itu saya yang sebagai ketua marbot beramal membersihkan itu, ya, bagian daripada menjaga rumah Allah, masjid, ibadah. Maka kalau masjidnya kotor, andel-andelan, itu kan worldview-nya aneh. Kebalik-balik, dianggapnya semuanya sebagai beban. Coba kalau nggak ada anggap beban, dia akan apa? Urus sekurang-kurangnya sebagaimana mestinya. Kalau memang harus bersihnya wajar seperti apa. Kalau ini kotor, jadi tidak wajar, harus dibersihkan. Jadi standar yang normal-normal saja. Maka kemudian berbeda halnya dengan seorang wanita yang berpaham ini apa? Kesetaraan gender nih. Apa ini nih? Maunya sama, gender equality. Jadi, ya Mbak Mutia, maksudnya apa ini? Gender itu kelamin, maksudnya setara. Berarti gimana? Gender, kesetaraan kelamin. Laki-laki dan wanita, biasanya wanita yang menuntut sama dengan laki-laki dalam segala hal. Mau ini masang galon, nggak mau, masih nyuruh ya. Mau ini apa? Babat rumput. Mau becak perempuan. Mau yang kasar-kasar bagian laki-laki nggak mau, Biris juga ternyata. Maunya nyuruh dan ngatur, itu mau sama. Bagian warisan mau sama, ini paham yang keliru ya. Maka ketika menyiapkan minuman bagi suami dan anak-anaknya, dia akan merasa terhina, seolah-olah itu pelayan di rumah makan. Pikirannya kayak gitu. Ketika mengambilkan minum suaminya, buatin teh, kopi atau es atau apa yang diminta suaminya, dan sekaligus anaknya, karena anaknya masih kecil, anaknya minta ini minta itu, dianggap pikirannya
Karena salah Wolfio dianggap dia merasa terhina, disuruh-suruh, pesuruh kesannya. Dia akan bertanya kenapa bukan suaminya yang menyiapkan minuman bagi dirinya, ingin dibalik. Ya. Padahal dia memiliki penghasilan yang lebih besar. Nah ini dibandingkan suaminya, itu namanya paham apa tadi? Kesetaraan gender atau gender equality, pengen sama. Termasuk ini kan juga kebablasan seorang wanita ingin jadi khotib dalam hal apa ini memimpin apa ya khotbah coba. Termasuk juga lihat Eden sama di Amerika itu juga ada, lupa perempuan itu Aminah Wadud. Iya. Untuk cari internet namanya Aminah Wadud, memimpin khotbah dan menjadi imam sholat Jumat. Itu karena paham ini gender equality. Warisannya nanti minta sama. Berangkat dari paham kesetaraan gender itulah, berjudul baca, maka setiap wanita, paragraf ketiga, apa? Dapat memandang dirinya antara dengan laki-laki setara. Kok antara? Setara. Ya. Iya, setara dengan laki-laki dalam segala hal. Terus? Tidak boleh ada diskriminasi. Peran? Dalam peran sosial dan budaya. Ya. Tidak boleh ada konsep bahwa laki-laki harus berada di saf depan ketika salat. Ya. Tidak boleh ada konsep bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga. Tidak boleh ada konsep bahwa saat menikah wanita harus diwakili oleh walinya. Parah. Terus? Sedangkan laki-laki dapat menikahkan dirinya sendiri. Iya. Tidak boleh ada konsep bahwa wanita tidak boleh menjadi khotib. Nah ini sholat Jumat. Tidak boleh ada pandangan bahwa hanya wanita yang memiliki masa idah. Iya, masa tunggu setelah cerai. Terus berakhir. Sementara laki-laki bebas dari idah. Itulah jika wanita terkena paham kesetaraan gender. Yang berasal dari barat. Ya, worldview barat, western worldview. Kita Islamic worldview, mereka western. Western itu ya barat, pemikiran barat yang kemudian masuk ke dalam pemikiran orang-orang timur, di antaranya kita orang Indonesia, kemudian menuntut sama-sama tadi. Sehingga Al-Zaitun kemudian juga menyamakan jamaah laki-laki dan perempuan dalam satu shop. Setara berarti kan? Apa bedanya? Mazhab Soekarno lah segala macam. Alhamdulillah ya. Kita ini seorang muslim yang memiliki perspektif akhirat, gitu loh. Perspektif akhirat. Dia tidak mungkin akan berlaku semena-mena terhadap istri. Ya, nggak mungkin semena-mena terhadap anaknya, keluarganya, seperti yang paham gender tadi itu. Ya, meskipun diberi kekuasaan, gitu ya. Karena dia yakin akan dimintai apa ini? Pertanggungjawaban, hisab di hadapan Allah. Di akhirat nanti worldview kita, cara pandang kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap kalian pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Diberikan motor Vario sama bapaknya, ya dirusak-rusakin, nanti diminta pertanggungjawaban. Nyucinya nunggu diomel-omelin. Ya karena begini, kakaknya yang beri ya orang tua lah pengganti.
Itu nanti dihisab, harusnya pelek ini tidak keropos 10 tahun, ini baru 8 tahun, 7 tahun keropos. Harusnya ini dopnya nggak bocor habis itu, karena kempes dihajar aja. 2 kali itu repo habis dipakai waktu kerenang ganti ban. Abi datang Supra, bannya belum halus kan, yang depan itu kan kurang angin, yang nyopir kurang ajar, cocok. Nggak mau ngecek, akhirnya 50.000. Wassalamualaikum. Iya. Kemudian seorang muslim, ya, bagi seorang muslim yang memiliki Islamic worldview akan memandang hidup ini sebagai tempat menjalankan amanah Allah, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat iman. Diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Sadar betul amanah dari Allah. Perjuangan itu berjuta-juta sel sperma itu, ya kan? Bertarung itu, akhirnya menang. Itulah kita lahir sebagai pemenang, bukan pecundang. Amanah. Semua akan dipertanggungjawabkan. Semakin besar amanah dan kenikmatan yang diterimanya ini. Yang beristri cocoknya beristri ini, yang cocok beristri aja nih. Penghijab antara hamba dengan Khalik apa beristri di antaranya? Yang menghijabi Abdullah, hamba Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala, Khaliknya apa itu? Jelas. Harta, kenikmatan dunia, salah satunya harta. Orang yang diberikan kenikmatan dunia banyak, worldview Islam gimana? Hisabnya juga akan berat. Dimikir tuh. Antum kalau kaya beris tuh, mana mungkin mau duduk di sini kita taklim. Antum udah di diskotik sana mangku purel nanti. Apalagi itu. Tuh, kalau kaya itu. Bisa jadi bos diskotik nanti. Ya bidiki juga, jangan-jangan kalau kaya sama juga nanti. Kita nggak tahu nasib kita ini miskin ternyata dekat dengan Allah. Itulah hikmah Allah tidak memberikan harta yang banyak. Jangan-jangan Abi Diki nggak pernah mondok di Al Muhsin sampai 6 tahun kalau bapaknya kaya raya, sekolahnya nggak sekolah begitu, sehingga nggak bisa khotbah sampai sekarang. Ada yang belajar khotbah, ada yang ceramah sambil ngamuk, kan lumayan itu, dakwah juga kan. Malaikat agak bingung, ini dakwah apa ngamuk nih? Nah ini. Semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi masih pengen kaya Mbak Bosia, paham nggak maksudnya? Nggak usah, ruwet ditanya Allah. Mbak Mutia ini belanja nih tiap sore, belanja sayur, belanja apa? Uangnya banyak, belanjanya banyak, di kasir. Lama nggak di kasirnya ini? Lama, satu-satu dihitung. Begitulah dia dihisab di hadapan Allah nanti, banyak hartanya, lama pula hisabnya. Seperti kita di mall. Kemudian semakin besar pula tanggung jawabnya di akhirat. Jadi gimana? Yang betul itu bekerja, ikhlas sesuai dengan ketetapan syariat. Wayah-wayahnya habis subuh fantasiru fil arti, fantasiru bekerja. Bakulik malu, fasayarullah amalakum, kerja. Jangan tidur di kamar habis subuh. Keberkahan hidup. Allahumma barik li fi ummati, Allahumma barik li fi bukuriha, umatku yang berpagi-pagi. Bisalah, biar nggak ngantuk, mengerjakan fisik ya, nyapu ya, apa ngepel, kegiatan yang berkeringat. Yang tidur pedompai, naum daiman habis subuh, itu nggak dilarang betul. Ini tidurnya habis asar, majnun habis subuh
Habis asar Ibnu Qayyim bilang membuat gila. Habis maghrib makruh habis dilarang tidur. Habis maghrib pedom, habis isya melek, itu maling modelnya gitu. Ilmu maling kata orang-orang tua dulu. Kamu amalan hidupnya amalan maling. Ya Allah pasti tahu hatinya bagaimana Habib Rizdo. Hatinya bagaimana gitu loh. Dan dibuktikan kejujurannya. Ya kan? Habis isya, habis maghrib persiapan biar bangun tahajud. Tapi nggak bangun. Ya percuma berarti. Iya kan? Allah tahulah hatinya mengakal-akali syariat atau hukum gitu. Kemudian seorang muslim yang memiliki Islamic worldview akan yakin bahwa hanya Islamlah, iya kan, agama yang diridhoi oleh Allah. Surat ketiga gimana Abi Diki? Ayat 83 ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam midina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya kan? Termasuk innadina indallahil Islam. Jadi hanya Islam. Jangan pernah tergoda dengan nabi palsu, ajaran-ajaran sesat menyimpang. Yang pasti dia akan menusuk, mengatakan dirinya nabi, mengatakan dirinya mendapat wahyu dan menyuruh kita tidak mempercayai Al-Qur'an, meragukan. Itu cara aliran sesat dulu gitu. Yakin ya, mantep ya, hanya Islamlah agama yang mengajarkan kebenaran kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimatun sawa, dan merupakan kelanjutan dari semua agama yang dibawa oleh para nabi. Kelanjutan semua agama yang dibawa oleh para nabi. Berarti seluruh agama itu pada dasarnya Islam. Ya, berserah diri kepada Allah. Islam hanya syariat tiap nabi yang berbeda dan namanya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ya. Islam adalah nama satu agama dan penjelasan tentang cara beribadah yang benar kepada Allah. Dalam pandangan hidup Islam, manusia tidak mungkin mengenal Allah, Tuhan yang sebenarnya, kecuali melalui keimanan. Bagaimana keimanan? Kepada utusannya. Apa? Tidak mungkin mengenal Allah kecuali mengimani utusan Allah, yaitu Rasul, dan itu adalah Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya melalui utusannya itulah Allah menjelaskan siapa dirinya. Orang yang paling tahu tentang Allah siapa? Rasul. Dari apa yang Allah ajarkan, wahyukan. Dan bagaimana manusia harus beribadah kepada Allah. Dan bagaimana manusia harus menjalani hidup di dunia ini. Hidup nih, ada tuntunan, ada aturannya. Ya. Ada hukum-hukum yang Allah turunkan. Maka untuk masuk Islam seseorang harus meyakini dan mau mengikrarkan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Karena itu, dalam perspektif Islamic worldview tidak dapat diterima pandangan kaum pluralis yang menyamakan, membenarkan semua agama, yang menyatakan bahwa semua agama pada dasarnya, katanya nih orang liberal, intisarinya sama. Nah, ini keliru ya.
Apa maksudnya orang liberal ini? Sama-sama agama, semua agama itu sama-sama sebagai jalan yang sah menuju Tuhan, katanya begitu. Jalan yang sah menuju satu Tuhan, cuma jalannya beda. Itu menurut orang liberal. Oleh karena itu tauhid tidaklah mungkin dicapai melalui jalan pengamalan keagamaan. Nah ini spiritualitas semata tanpa merujuk kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jadi nggak cukup dengan akal, kita punya pengalaman, maka kita harus tunduk kepada wahyu, kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Inilah cara pandang Islam atau worldview Islam. Kita mengimani, kita beriman sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, enggak berdasarkan apa? Akal, hawa nafsu atau pengalaman keagamaan spiritual tadi, rasa beragama enggak diterima. Maka setiap orang yang mengaku muslim tentu saja harus memandang sesuatu termasuk agama-agama yang ada itu dari perspektif Islam, bukan dari kacamata yang lain. Agama-agama yang lain itu juga harus dipandang dalam pandangan Islam, worldview Islam. Pandangnya gimana? Sebagai apa? Agama terdahulu, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad berarti itu bagian daripada ladang dakwah. Mana tahu anak cucunya nanti keturunannya ada yang mau beriman. Ya. Bagaimana itu Nabi yang dilempari, yang mau dibunuh itu? Malaikat mau memintakan izin ya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, ayo apakah akan aku timpakan gunung ini kepada kaum itu yang berbuat kasar kepada Rasul. Jawabannya Nabi apa? Fa innahu la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, ya, tidak beriman karena tidak tahu dan berharap dari kaum itu nanti akan anak keturunannya yang masuk Islam atau beriman kepada ajaran Islam. Nabi seperti itu. Misalnya cara pandang pluralis, Abi Diki gimana itu? Agama terhadap agama yang ada tidak didasarkan pada ajaran satu agama tertentu yang liberal nih. Tapi dia berdiri pada posisi netral katanya. Tidak boleh meyakini agamanya yang paling benar atau truth claim, enggak boleh. Ya, dia tidak berdiri pada posisi Islam, Kristen, Hindu, Buddha ataupun Konghucu, enggak boleh. Dia netral. Nih orang sesat begitu, orang liberal, pluralis. Dia berposisi netral. Netral bagaimana? Harus dianggap semua agama benar. Ini jelas sesat. Dan sebagai jalan yang sama menuju Tuhan. Cuman kalau jalan itu ada banyak, nah itulah jalan-jalan yang banyak itulah agama. Itu keyakinan orang sesat, pluralis begitu. Karena tidak didasarkan pada wahyu. Ini masalahnya. Worldview-nya tidak berdasarkan wahyu. Maka pandangan kaum pluralis ini lebih merupakan angan-angan yang seringkali kemudian dicarikan justifikasi atau pembenarannya dari ayat-ayat tertentu dalam kitab suci. Berisdo, Islamic worldview lanjutannya bukanlah ajaran baru dalam Islam. Terus? Islam adalah agama yang sudah sempurna sejak awalnya sudah kamil ya. Terus Islam tidak berkembang dalam sejarah. Ya. Terus konsep tajdid atau pembaruan dalam Islam bukanlah membuat hal yang baru dalam Islam, melainkan upaya untuk mengembalikan kemurnian Islam. Purifikasi ya. Pemurnian kembali. Terus ibarat cat mobil. Warna Islam adalah abadi. Jika sudah mulai tertutup debu, maka tugas-tugas tajdid adalah menghilangkan cat itu kembali, sehingga bersinar cerah seperti asal mulanya, bukan mengganti dengan warna baru dan berbeda dengan warna sebelumnya. Ya, Islamic worldview
pandangan tentang Islam. Islam itu adalah agama yang sempurna sejak awalnya, gitu loh. Tidak ada lagi ruang pembaharuan. Sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Sudah disempurnakan, cukup. Enggak ada pembaharuan, ya, inovasi enggak ada. Maka Islamic worldview adalah Abadi baca, Islamic worldview adalah Islamic worldview adalah upaya perumusan tantangan zaman hegemoni itu artinya mencengkeram, menguasai yang sekuler, jauh dari, tidak mau diatur dengan agama. Liberal bermakna bebas, kalaupun dia mau memakai Islam ala mereka sendiri, Islam liberal. Maka konsep Islamic worldview ini pun pemikiran-pemikiran keimanannya. Paham? Din, lanjut. Setiap muslim, paragraf berikutnya Din, setiap muslim diuji. Terus? Ya. Maka nah, stop. Tuh. Hawa nafsu diuji, pengen diperturutkan. Ya. Nyawanya double, ngebut aja naik motor. Ya. Abu Rizdo, ada orang yang pemuda yang membutuhkan hawa nafsu, pacaran terus. Gerebek akhirnya kan. Makalahnya kan. Ya. Digerebek akhirnya. Sama Pak RT gebukin. Apalagi habis makan terus habis dikibisang. Sakit perut, mencret kata dia. Ya. Pempeknya ditaruh mana tuh? Tuh habis dikit belum kebagian. Pempek siang. Gimana sisa? Gimana coba itu? Pemimpin antum TU. Seluruh rakyatnya harus kebagian. Baik, paham ya? Muslim diwajibkan agar selalu ini oleh karena itulah Din, setiap muslim diwajibkan agar selalu menuntut ilmu, ya. Apa berarti kita harus terus belajar? Enggak mesti kuliah ya Mbak Boja. Jadi pembelajar itu akan terus, ya, yang terus belajar dia akan pintar. Kuliah kemudian berhenti, ya, belajarnya. Setelah lulus ya lama-lama jadi bodoh. Enggak kuliah tapi belajar terus, ya, mengikuti perkembangan, dia akan sukses. Pembelajar itu begitu. Jangan belajarnya kalau disuruh. Apalagi sudah disuruh buat makalah enggak dibuat, parah itu. Mau gaya mana lagi? Harusnya dia yang reaktif, proaktif, bukan reaktif. Reaktif itu ya jelek sih, tapi mending. Ayo buat makalah. Oh iya buat. Jelek sih, tapi mending. Kalau yang proaktif, yo langsung minta tugas. Mata kuliah berakhir minta tambahan tugas lagi. Tapi mata kuliahnya ini udah UAS, tapi pengen tugas lagi biar pahalanya dapat, ilmunya dapat. Kenapa enggak WA begitu? Begitu kan. Untuk apa nanti taruh di mana loh? Ini fisabilillah loh. Allah pasti memperhitungkan orang yang menuntut ilmu. Malah itu yang ilmunya nafi,
barokah, bukan terganggu oleh nilai yang merusak keikhlasan. Selesai. Ya sudah, setelah bagi nilai, ya udah, untung aja nilainya bagus, masih dapat bagian dari dunia. Tapi di bagian di akhirat, ya nggak dapat lah orang itu yang dicari. Innamal a'malu binniyat, ngeri. Ini cari duit aja, kerjaannya sudah susah, santrinya rewel-rewel. Ya dapatnya duit sedikit gitu. Tapi kalau lihatnya akhirat itu DP gitu. Masih ada sisa di akhirat yang wajar kita kemudian mengharap di sisi Allah masih ada pahala. Kemudian apa ini? Menuntut ilmu supaya tahu mana yang benar, mana yang tauhid, mana yang syirik, kan gitu ya. Puncaknya beragama ini harus bertauhid ya. Tidak ada penjelasan dalam kitab Sulamun Taufik karya Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hisam yang biasa dikaji di madrasah-madrasah diniyah atau pondok-pondok pesantren, disebutkan bahwa merupakan kewajiban setiap muslim untuk menjaga Islamnya dari hal-hal yang membatalkan. Itu pernah kita bahas itu asal nawaqitul iman, 10 pembatal ke Islaman atau keimanan, itu sudah pernah kita bahas ya. Diwajibkan itu. Di antaranya murtad itu. Murtad itu membatalkan keimanan itu. Riddah. Kemudian dijelaskan juga dalam kitab ini bahwa riddah ada 3 jenis tuh. Murtad keyakinan, i'tiqad, murtad bil lisan, dan murtad dengan amal perbuatan. Contoh murtad dari segi i'tiqad misalnya ragu-ragu terhadap wujud Allah, ragu terhadap kenabian Muhammad SAW, ragu terhadap Al-Quran, atau ragu terhadap hari akhir, surga, neraka, pahala, siksa, ragu, murtad. Ulama India Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi pernah menyebutkan bahwa tantangan ini, apa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam saat ini apa? Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa Mbak Mutia tantangannya? Adalah tantangan yang diakibatkan oleh serangan-serangan pemikiran. Pemikiran yang berasal atau datangnya dari barat. Orang Islam ya, pakaiannya Islam, namanya Islam, pemikirannya Yahudi. Pemikirannya Nasrani, pemikirannya barat, sekuler, liberal. Islam namanya Islam, KTP-nya, tapi pemikirannya Yahudi, sekuler, ya, liberal. Itu menurut siapa tadi? Ulama dari India Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Tantangan berat itu. Maka kita cek apa pemikiran barat yang sudah masuk ke dalam tubuh umat Islam, ya harus dibersihkan. Sehingga bagaimana perlu melakukan apa? Islamisasi ilmu. Gitu. Nyambung enggak ini? Kita ini membawa sekolah kita ini islamisasi ilmu. Bukan hanya sekedar mengajarkan begitu saja, tetapi kita memfilter mana virus-virus dalam ilmu pengetahuan sekuler yang sudah merasuk, yang sudah apa? Ada dalam pikiran umat Islam, ya. Sebab tantangan ini yang menyangkut aspek yang sangat mendasar dalam pandangan Islam atau worldview Islam, yaitu masalah iman dan kemurtadan. Menurut An-Nadwi, serangan modernisme peradaban barat ke dunia Islam merupakan ancaman terbesar dalam bidang pemikiran Islam, ya. Dan keimanan, dia mengungkapkan bahwa beliau mengatakan di saat sekarang ini, selama beberapa waktu dunia Islam telah dihadapkan pada ancaman kemurtadan. Murtad loh ya. Yang menyelimuti bayang-bayang di atasnya dari ujung ke ujung. Apa itu? Inilah kemurtadan yang telah melanda Muslim Timur pada masa dominasi politik Barat dan telah menimbulkan tantangan yang paling serius terhadap Islam sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di kitab beliau tuh,
Abul Hasan An-Nadwi, ancaman baru dan pemecahannya dalam benturan barat dengan Islam. Jadi jelas hadirin rahimakumullah, kita ini dirusak ya, pemikiran kita, worldview Islam kita diganti dengan worldview barat. Itu namanya brainwash, cuci otak ala barat. Dengan sendirinya orang Islam itu memusuhi atau Islamofobia, memusuhi ajarannya sendiri dan malah membela kesesatan atau liberal tadi. Syariat Islam digugat, warisan digugat. Kesetaraan gender tadi menuntut sama tadi. Warisan menuntut sama. Pakaian-pakaian ya distigmakan negatif, orang bercadar negatif ya, mengamalkan pakaian-pakaian sunnah dianggap sebagai apa? Radikal. Begitu, yang ngomong begitu itu orang Islam sendiri. Maka capek, habis energi untuk menyelesaikan masalah apa virus ini internal umat Islam yang berpecah belah, tidak mau bersatu. Itu kata beliau Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Kemudian dalam pandangan Islam soal murtad, batalnya keimanan seseorang, bukan hal yang kecil loh ya. Ini antara iman dan kufur loh ya. Batal imannya, hilang fondasi keislamannya, maka ya selesai itu beragamanya, jadi murtad ya. Kemudian saat ini ya, era globalisasi ini, saya ringkas saja itu sudah bisa dipahami. Harusnya kaum muslim sadar apa? Bahwa setiap saat keimanan mereka sedang dalam kondisi diserang ya. Keimanan kita ini diperangi habis-habisan. Oleh apa? Invasi ya, serangan pemikiran sekuler. Serangan orang-orang liberal yang sedikit demi sedikit mengikis dan menghancurkan worldview Islam kita. Pemikiran Islam kita akan hancur, sekaligus keimanan ya. Maka globalisasi misalnya bukan hanya melahirkan penjajahan ekonomi ya. Kita kan belum merdeka nih, belum berdaulat nih, sudah proklamasi tapi ekonomi dikendalikan oleh orang-orang kafir ya. Orang Islam itu hanya di ininya harus di ini apa? Level apa? Pengecer. Kalau buat Alfamaret apa itu 212 Maret ini cuman penjual, tapi sampai pada pemboikotan tidak boleh menjual produk itu belum bisa, atau mereka kuasai kalau nggak dikasih barang 212 nggak bisa jualan juga karena tidak punya pabriknya. Baru level apa? Seperti pengecer ya. Kemudian masalah ekonomi juga penjajahan pemikiran dan budaya. Budaya ilmu yang kemudian harusnya ditradisikan. Habis itu kalau punya anak, dia punya buku banyak, kemudian menulis ya, manfaatnya untuk taklim paling, untuk dibaca-baca. Dibandingkan anak yang sampai sarjana virus pulang dengan punya pabrik, karyawannya banyak, pengusaha lah. Seneng mana orang tua tuh? Seneng anak yang punya pabrik, punya pengusaha, bukan anak yang jadi intelektual. Itu kebanyakan. Anak bisa berdakwah tapi ekonominya miskin, tidak menjadi kebanggaan. Lebih bangga kalau anaknya sudah kaya raya. Itu tadi apa pahamnya? Materialisme. Dia mendewakan harta. Ya. Pemikiran atau budaya yang kemudian
budaya materialisme yang menonjol. Di kebanggaan orang tua kepada anak itu juga pada wilayah materi ukurannya, bukan pada wilayah adab, bukan pada wilayah ilmu. Jadi contohnya ilmu intelektual tadi. Punya buku banyak, bisa menulis, berceramah dia. Itu ilmu. Ditambah lagi kalau dia punya akhlak mulia, ya kan? Adabnya adabi hasan. Ya. Ini tidak menjadi ukuran atau barometer kesuksesan. Maka dalam bukunya Globalization and the Islamic Challenge Kedah Teras tahun 2001, Syekh Muhammad Idris, Presiden Consumer Association of Penang di Malaysia ini mencatat bahwa globalisasi merupakan ancaman. Apa tadi? Globalisasi adalah ancaman yang sangat serius terhadap kaum muslimin. Nah itu. Globalisasi bukan hanya mempraktekkan eksploitasi ekonomi dan pemiskinan. Pemiskinan itu dibuat supaya jadi miskin. Tapi juga mengikis keyakinan. Karena orang yang tipis dompetnya, tipis imannya, mudah sekali diarahkan kepada pemurtadan, pada kekufuran. Tapi kalau dompetnya tebal, stabil, dia tidak gampang melanggar hukum-hukum Allah, tidak mudah dirayu-rayu supaya mengikuti kesesatan. Kemudian nilai-nilai budaya dan tradisi Islam. Kapitalisme apa artinya Brusdi? Paham modal global. Mereka menguasai dunia, segelintir orang itu dan memiliki aset-aset untuk kebutuhan umat, ya pabrik perusahaan yang kebutuhan umat dia kuasai karena pemilik modal. Mempromosikan nilai-nilai individualisme. Parah ini Brusdi ya, hidupnya masing-masing. Isme itu artinya apa, Din? Isme artinya paham. Individualisme itu kayak Ahnaf, uminya sedang masak, hisannya nangis, anaknya enak-enak main HP. Asik main HP. Itu namanya individualisme, enggak peduli ya terhadap lingkungan sekitar, walaupun saudaranya, walaupun ibunya kerepotan. Di tingkat masyarakat ya terserahlah, tetangganya mau jungkir balik apa tidak tahu menau. Urusan bersama, jalan rusak nggak peduli, ya kan? Masjidnya mau ambruk nggak peduli, gentengnya mau rontok nggak peduli. Yang penting nggak ganggu dirinya. Dia nggak mau mengurusi urusan sosial, ya, urusan kemanusiaan, urusan keagamaan. Individualisme ya urusannya dia hanya dirinya sendiri pokoknya. Berikutnya apa Di? Materialisme artinya apa itu? Material. Toko material. Gimana maksudnya Di? Materialisme. Isme tadi artinya paham. Apa maksudnya? Nanti ditanya lagi. Hedonisme apa Mbak Fauzia? Konsumerisme apa Mbak Mutia? Artinya materialisme apa Di? Hedonisme apa Mbak? Hedon. Konsumerisme apa? Konsumen. Makai. Paham apa? Material. Saya kalau pulang ke kampungmu yang sama dengan kampung mbah saya bawa motor, travel, mobil. Mana yang dihormati? Mobil, travel, ya travel. Motor sudah pasar, mobil baru.
Mobil pun kadang masih dilihat mobil apa? Alphard baru, ya, Alphard TK, gitu. Pajero, panas dia berjeru. Itu namanya paham apa di? Materialisme. Calon lurah di kampungmu yang kaya raya, walaupun dia tidak sholat, dipilih, itu juga sudah. Atau orang-orang menghormati orang yang memiliki harta, bukan orang yang berilmu. Ini namanya paham materialisme. Sekarang hedonisme apa, Mbak? Yang penting happy, hedon, yang penting senang. Apakah melampiaskan makan? Nanti apa ini Habibie bentuknya? Makan-makan di tempat yang itu hampir sudah kafe, kopi. Jadi 25.000 karena tempatnya. Ayam bakar jadi beda namanya apa. Jadi harus pakai merek KFC, McDonald. Rotinya harus roti apa gitu. Itu dituruti seneng. Nyari senengnya begitu. Terus nyari senengnya maksiat, diskotik, gaya hidup, healing kalau di sana ada maksiatnya tahun baru. Healing di kebun teh ternyata berzina. Malam tahun baru misalnya. Ya kan? Hedon. Apa tadi artinya? Nyari senang. Yang penting asik, yang penting senang. Terserah. Maknanya agama melarang tidak diperdulikan, norma-norma ditabrak semua. Mbak Mutia, apa tadi? Artinya